Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan Quran Surat Al-Hujurat ayat 9 tentang materi pendidikan Islam. Perkenalkan nama anggota kelompok 10. Yang pertama Afita Stianingsih, yang kedua Yuni Anggraini, yang ketiga Munawwara Nurliza, yang keempat Siti Inayatul Muharramah, dan yang kelima Umi Farihatus Sa'diyah. Kajian leksikon dan linguistik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu faslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa'aslihu bainahuma bil 'adli waqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Artinya, dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat dolim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat dolim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Quran Surat Al-Hujurat ayat 9. Tafsir Mufradat. Kata at-ta'ifah memiliki arti kelompok yang berjumlah kurang dari firqah. Kata aslihu bainahuma memiliki arti cegahlah keduanya dari pertempuran dengan diberi nasihat atau ancaman hukuman. Kata iqtatalu diambil dari kata qatala yang berarti membunuh atau berkelahi atau mengantuk. Kata bagot diambil dari kata bago, pada mulanya berkehendak, tetapi kata ini berkembang maknanya sehingga bisa digunakan untuk kehendak yang bukan pada tempatnya, dan dari sini ia dipahami dengan arti melampaui batas. Quran Surat Al-Hujurat ayat 9, Allah memerintahkan manusia untuk melerai lalu mendamaikan apabila ditemukan golongan orang-orang beriman melakukan peperangan. Mendamaikan keduanya dengan keadilan tanpa berpihak pada salah satunya. Memerangi mereka yang memerangi terlebih dahulu berarti harus menyelesaikan permasalahan dengan pemahaman duduk masalahnya, sehingga mengetahui mana yang harus dihukumi dan tidak dihukumi, tidak langsung menghakimi, menuding, bahkan membunuh. Kritik editis, kajian konfirmatif. Allah dalam ayat ini berfirman seraya memerintahkan agar mendamaikan antara dua kelompok yang sedang bertikai sesama mereka. Perintah Allah untuk berdamai terdapat dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha waslihu dzata bainakum. Wa athi'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman. Allah juga berfirman, fa in bagas ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi ila amrillah. Jika salah satu di antara keduanya berbuat dolim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat dolim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Maksudnya ialah kembali kepada perintah Allah dan Rasulnya serta mendengar kebenaran dan mentaatinya, sebagaimana yang ditegaskan dalam hadis sahih dari Anas bahwa Rasulullah bersabda, tolonglah saudaramu yang berbuat dolim maupun yang didolimi. Lalu kutanyakan, ya Rasulullah, menolong orang yang didolimi itu aku dapat mengerti. Lalu bagaimana aku menolong orang yang dolim? Beliau menjawab, yaitu engkau mencegahnya dari berbuat dolim, dan itulah pertolonganmu untuknya. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Tirmidzi. Ibnu Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Amr, ia bercerita, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, artinya sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil di dunia kelak berada di atas mimbar yang terbuat dari mutiara di hadapan Ar-Rahman atas keadilan yang pernah ia lakukan di dunia. Hadis riwayat Muslim.
Analisis realitas historis atau asbabun nuzul. Sebab turunnya ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 9 dikarenakan adanya persoalan di antara sahabat Rasul yang menyebabkan terjadinya pertikaian. Al-Hasan berkata, suatu ketika terjadi pertikaian antara kedua kelompok. Ketika mereka diseru kepada penyelesaian, mereka pun menolak. Sebagai responnya, turunlah ayat ke-9 ini. Quraisy mengatakan ada riwayat yang menyebutkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan pertengkaran yang mengakibatkan perkelahian dengan menggunakan alas kaki antara kelompok Aus dan Khazraj. Itu dimulai ketika Rasulullah SAW yang mengendarai keledai melalui jalan di mana Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul sedang duduk dan berkumpul dengan rekan-rekannya. Saat itu, keledai Rasul buang air. Lalu Abdullah yang merupakan tokoh kaum munafikun itu berkata, "Lepaskan keledaimu karena baunya mengganggu kami." Sahabat Nabi SAW, Abdullah ibnu Rawahah radhiyallahu an, menegur Abdullah sambil berkata, "Demi Allah, bau air seni keledai Rasul lebih wangi daripada minyak wangimu." Dan terjadilah pertengkaran yang mengundang kehadiran kaum masing-masing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim melalui Anas ibnu Malik. Menurut Quraisy Shihab, riwayat ini bukan berarti bahwa peristiwa itu yang dikomentari atau mengakibatkan turunnya ayat di atas. Ini ditegaskan oleh riwayat lain yang disebut dalam Sahih Bukhari. Kasus di atas tersebut sebagai sabab nuzul. Dalam arti kejadian di atas termasuk salah satu contoh yang dicakup pengertiannya. Menurut riwayat terjadi pada kehadiran awal masa kehadiran Rasulullah SAW di Madinah, yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah. Analisis ragam bahasa. Ibnu Abi Ablah membaca firman Allah dengan iqtatalana sesuai dengan lafadz at-ta'ifataini. Ditinjau dari pengertiannya, at-ta'ifah itu mencakup satu orang, dua orang, dan banyak orang. Sebab kata at-ta'ifataini berarti kaum dan orang-orang. Analisis generalisasi atau nilai pendidikan. Yang pertama, yaitu nilai perdamaian. Dalam ayat ini terdapat kalimat islah atau damai yang berasal dari bahasa Arab kata solaha. Pengertiannya menunjuk pada arti kebalikan dari kerusakan. 2. Nilai keadilan. Implementasi dari berlaku adil dapat ditunjukkan melalui sikap yang tidak dipilih kasih, tetapi harus sama dan seimbang dalam membagi sesuatu dengan hak yang sama. Dalam dunia pendidikan, peserta didik berhak mendapat hak yang sama dari sang pendidik tanpa ada diskriminasi. Yang ketiga, nilai tanggung jawab. Ayat ini mengajarkan kepada manusia untuk memiliki sikap tanggung jawab kepada sesama, senantiasa mengingatkan pada kebaikan dan keselamatan, dan mencegah perbuatan munkar seperti pertengkaran atau perselisihan. Yang keempat, nilai saling tolong-menolong. Tolong-menolong merupakan sikap seseorang yang bersedia untuk melakukan perbuatan yang membantu meringankan beban orang lain dan bermanfaat bagi keduanya. Dan yang terakhir, yaitu nilai demokratis. Quran Surat Al-Hujurat ayat 9 ini menunjukkan nilai demokratis berupa penyelesaian konflik. Kritik praksis atau hikmah. Apabila dikontekstualkan dengan kehidupan masyarakat pada masa kini, khususnya di Indonesia, memiliki keanekaragaman dalam berbagai hal menunjukkan masih adanya kasus tentang pertikaian dan permusuhan. Oleh karena itu, pentingnya pendidikan dengan mempelajari dan mengamalkan pesan-pesan Al-Quran sebagai pedoman hidup, khususnya sesuai tertera dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 9. Yang pertama, perintah Allah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Yang kedua, menolong orang yang dolim atau didolimi dengan bersikap tegas dan bijaksana. Yang ketiga, pentingnya untuk mendamaikan dua kelompok atau golongan yang sedang bertikai. Dan yang keempat, dalam mendamaikan pihak yang bertikai harus dilakukan dengan adil. Artinya, tidak bertujuan menyenangkan salah satu pihak. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.